Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Manhajus Salikin وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ عبد الرحمن bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di malam ini kita masuk di pertemuan yang ke-77. Pembahasan di hari ini kita akan membahas lanjutan terkait dengan permasalahan syarat jual beli yang kelima. Masih seputar tidak adanya sesuatu yang diharamkan. Dan terakhir kita telah bahas sampai pembahasan di halaman 189. Nabi mengatakan, Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang di antara kami, maka mereka bukan golongan kami, bukan termasuk dari golongan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita di malam ini terkait dengan masalah ar-riba as-sharih. Itu hal-hal yang sangat jelas dianggap sebagai riba dalam syariat. Jadi di dalam syariat itu ada perkara-perkara yang jelas dan sangat tampak sebagai riba. Ada juga di zaman Nabi dan terjadi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tapi masih terus berjalan transaksi seperti hal-hal yang nanti akan disebutkan oleh Syekh di sini. Inilah yang akan kita bahas. Hal-hal yang begitu jelas dan sangat gamblang menunjukkan bahwa itu adalah riba yang dilarang. Riba yang diharamkan di dalam syariat. Kata beliau di poin 200 atau 326. Poin 326. Beliau menjelaskan, kata beliau, wa mithlur riba as-sharih. Dan contoh untuk riba yang sangat jelas. Artinya ini begitu jelasnya ini sebagai riba ya. Jangan sampai kita tidak paham ini. Kata beliau al-alif. Yang pertama at-tahayyul alaihi bil'inah. Yaitu tahayyul. Bedakan tahayyul dengan takhayyul. Kalau ini tahayyul bilha. Tahayyul. Tahayyul itu artinya melakukan hilah. Hilah itu tipu daya. Atau mencari-cari cara untuk melegalkan sesuatu yang haram. Ini namanya hilah. Dalam jual beli itu ada hilah. Ada jual beli riba tapi dicarikan cara supaya kaya bukan riba, tapi hakikatnya riba dia. Itu kalau bilha, tahayyul, bukan takhayyul. Kalau yang menyebar di masyarakat itu takhayyul. Takhayyul itu artinya cerita-cerita khayalan. Khayal, takhayyul, khayalan. Ini cerita-cerita dongeng-dongeng ya. Semacam hayalan-hayalan yang sebenarnya tidak ada sumbernya, tidak punya referensi dari Quran dan Sunnah. Ini takhayyul namanya. Cerita-cerita fiktif di tengah masyarakat bahwa kalau begini-begini maka dia akan seperti ini. Tidak ada ketentuan dalam syariat, hanya khayalan. Ini namanya takhayyul. Yang kita bahas bukan takhayyul karena takhayyul masalah pembahasan akidah tauhid. Ini kita masalah fikih. Tahayyul. Yaitu melakukan hilah. Dan hilah ini dalam banyak hal. Bukan hanya jual beli. Intinya hilah itu adalah apa? Mencari-cari cara untuk menipu. Atau mencari cara untuk melegalkan, menghalalkan aksi haram. Supaya nggak terlalu ketahuan bahwa itu adalah haram. Nah ini
dalam jual beli ada namanya hilah. Kata beliau, at-tahayyulu alaihi bil 'ainah, yaitu orang mencari-cari cara untuk menipu dengan cara 'ainah. Jual beli 'ainah. Ini istilah syariat. Kalau kita artikan 'ainah ini nggak ada artinya ya, tapi kalau contohnya dijelaskan ini kita akan paham. Kalau diartikan 'ainah ya, kita tidak memahami makna kecuali dengan contohnya. Intinya contoh yang disebutkan ini antum langsung paham seperti apa itu jual belinya. Ini haram hukumnya, hilah, jual beli apa? 'Ainah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bi ayyabi'a sil'atan bi mi'atin ila ajal. Thumma yashtariha min mushtariha bi aqall minha naqdan atau bil 'aqs. Ini contoh untuk 'ainah, jual beli 'ainah, jual beli hilah dengan cara 'ainah. Jual beli tipu daya, menipu dengan cara 'ainah. Apa itu jual beli 'ainah? Jual beli 'ainah contohnya dicontohkan oleh beliau, bi ayyabi'a sil'atan, yaitu dengan cara ayyabi'a sil'atan, dia menjual barang apapun. Kita contohkan aja barangnya motor. Ada orang menjual barang, dalam kurung motor. Bimi'atin ila ajal. Dia jual dengan harga 100. Misalnya harga motornya 100 juta. Ini motor mahal mungkin ya. Motor yang harganya tinggi sehingga mencapai harga 100 juta misalnya. Ada orang punya motor, dia mau jual dengan harga bimi'atin 100 juta misalnya. Dia jual harga 100. Ila ajal. Tapi dengan akad dibayar dengan cara ajal. Maksudnya dengan cara berangsur, cicil. Ini saya punya motor. Motor ini mahal dari luar negeri. Motor ini pemiliknya itu di negara hanya beberapa orang saja. Ini motor langka. Harganya 100 juta misalnya. Nah, saya jualin dengan cara cicil. Baik. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yashtariha min mushtariha. Kemudian si penjual tadi setelah dia jual 100 juta motor tadi dengan cara cicil kepada orang, kemudian si penjual tadi membelinya lagi. Min mushtariha, dari orang yang sudah membeli tadi, dia beli lagi. Bi aqalla minha naqdan, dengan harga yang lebih murah tapi secara cash, kontan. Ini namanya jual beli 'ainah. Jadi antum pahami, sebenarnya orang ini nggak butuh barang dia. Dia butuhnya itu duit untuk modal usaha. Tapi kan kalau saya pinjam duit sama orang, kan jarang orang mau minjam, dipinjamkan 100 juta, kemudian kembalinya 100 juta. Kan hampir tidak ada manusia yang mau pinjamkan seperti itu. Ada, tapi jarang ya. Kalau dia pinjam di bank ya tentu akan kena bunga, jatuhnya riba. Saya ini mau punya usaha, tapi nggak ada modal. Telah diceritakan sama orang, kalau kamu mau kaya, caranya begini, bikin bisnis begini, tapi butuh modal. Saya sudah paham caranya. Dan ini kesempatan besar, tapi nggak ada modal. Saya mau duit. Kalau pinjam duit sama orang, nanti kena bunga riba. Dosa kan? Maka dia lakukan hilah, cari tipu daya. Nah, maka dia pura-pura untuk apa? Untuk membeli barang. Dia beli barang dengan cara cicil. Setelah itu dia cari orang yang mau beli barang itu. Dia beli barang harga 100 juta. Saya cicil ya, selama 100 bulan. Berarti 1 bulan 1 juta. Jadi kewajiban orang ini bayar 1 juta 1 bulan. Sampai 100 bulan. Supaya lunas. Ya udah ambillah barang ini. Dapatlah dia tadi motor. Yang harganya berapa? 100 juta dengan cara cicil. Setelah itu dia bilang, saya nggak butuh ini motor. Saya butuh duit. Untuk apa? Untuk modal usaha. Maka dia jual lagi. Dijualnya lagi ini motor. Dengan cara apa? Dijualnya dengan cara yang lebih murah. Tadi 100 juta kan? Tapi kalau dia mau cari pembeli 100 juta ya nggak ada yang mau. Dia jual lebih murah. 80 juta saja. Tapi cash. Dia jual, barang dikasih orang, dia dikasih 80 juta. Dapatlah dia duit
80 juta. Dia nggak menginginkan beli barang sebenarnya. Dia pingin duit untuk modal. Tetapi dengan cara hilah, tipu daya. Nah ini adalah sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Ini namanya hilah. Mencari-cari cara untuk melegalkan sesuatu yang haram. Hilah ini banyak. Dalam puasa pun ada ini. Dalam puasa pun ada. Dicontohkan sama ulama itu 2 contoh. Untuk dalam puasa ya, ada orang yang melakukan hilah. Melakukan tipu daya dalam puasa. Cari-cari alasan supaya tidak mendapatkan dosa yang besar. Kalau contoh dalam puasa banyak terjadi begini. Orang kan kalau musafir itu dia boleh untuk tidak puasa, ada keringanan ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Allah katakan barang siapa di antara kalian yang dia maridan, sakit, aw ala safarin, atau dia dalam keadaan bermusafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia boleh untuk tidak berpuasa, nanti gantinya di hari yang lain di luar Ramadan. Saya musafir, maka saya tidak puasa. Tapi ada orang yang dia ya qadarullah tidak bisa menahan syahwatnya di siang hari bulan Ramadan di hadapan istrinya. Sehingga dia mengatakan kepada istrinya, bagaimana kalau kita bermusafir saja, supaya nanti kalau kita musafir kan kita jatuhnya tidak puasa. Kalau kita tidak puasa kan nanti gantinya 1 hari saja di hari yang lain. Orang kan tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu dalam keadaan kalau dia berpuasa. Jatuhnya kafarah nanti. Kafarah itu 3, memerdekakan budak. Kalau nggak ada budak, nggak mampu memberikan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga, maka kasih makan 60 orang miskin porsi makanan yang mengenyangkan. Ini 3 ini, kafarah besar. Paling ringannya 60 bungkus ini harus keluar. Baik. Tapi itu hanya denda yang kena bagi orang yang melaksanakan puasa. Kalau dia nggak puasa, nggak. Jadi kalau dia musafir, nggak puasa dia, mau berhubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, maka jatuhnya dia nanti ganti di hari yang lain. Tapi karena memang dia sebab nggak puasa karena musafir. Tapi kalau ini orang dia asalnya puasa, nggak ada niat musafir. Jam 9 pagi dia bilang sama istrinya, ayo kita pergi saja bermusafir supaya kita musafir akhirnya kita nggak puasa. Dan kita kalau nggak puasa maka kita nanti gantinya di hari yang lain. Nanti di luar Ramadan punya kalla, kamu 1 saya 1, punya hutang seperti itu kan. Baik. Tapi niat asalnya bukan untuk musafir. Sebenarnya nggak ada tujuan mau musafir mau ngapain, nggak ada yang mau dikunjungi, nggak ada yang kepentingan apa-apa. Tapi untuk melegalkan supaya nggak kena bayar kafarah. 60 bungkus mahal ya. Nah, maka dia cari cara, musafir aja kita dulu. Bagaimana kalau kita di Makassar pergi ke Kabupaten Bulukumba? Kan itu sudah jarak safar, nanti kita di sana sewa hotel. Ya, sewa hotel berapalah cuman paling 300.000, 400.000 sudah dapat hotel yang nyaman. Kemudian setelah itu kita bisa berhubungan suami istri di sana. Cari tipu daya supaya cari kena beban yang ringan. Nah, kalau kita di sini hubungan suami istri kan ngeri nanti 60 bungkus porsi makanan ya saya enggak mampu kata dia. Kalau sewa hotel 400.000 ya saya bisa lah. Nah, ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hilah, cari-cari cara untuk menipu. Nah, ini hukumnya dia tetap kena kafarah, kembali kepada niat asal. Karena yang dihitung niat asal. Innamal a'malu binniyat, amal itu harus pakai niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan memperoleh sesuatu, balasan itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Contoh kedua kata ulama, yaitu ada orang yang ingin berhubungan suami istri, tapi dia membatalkan puasanya dengan cara makan dan minum dulu, baru berhubungan suami istri. Kalau kita batalkan dengan hubungan suami istri, jatuhnya kafarah, 60 bungkus porsi makanan mahal. Kalau gitu kita makan saja dulu. Makan dulu kita sehingga batalnya itu karena makan. Orang kan kalau batal karena makan dan minum puasa, gantinya nanti di hari yang lain. Dia nggak bayar kafarah ya. Karena ada rincian ulama ya, wanita haid dan nifas, wanita menyusui dan ibu yang hamil, ini ketentuannya seperti apa. Orang yang sakit memungkinkan sembuh, ketentuan bayarnya apa. Kalau sakitnya nggak memungkinkan sembuh, bayarnya apa. Kalau misalnya seorang musafir, bayarnya seperti apa. Ini kan ada ketentuannya. Kalau orang jatuh dalam hubungan suami istri, pembatal-pembatal puasa itu ada hal-hal yang mesti dia keluarkan. Ini pengeluarannya telah ditentukan dalam syariat. Bukan kita bebas milih. Saya bebas mau bayar kafarah, saya fidyah saja, saya mau ganti saja di hari yang lain. Nah, ini tidak demikian, tapi sudah ditentukan dalam syariat. Maka orang ini, dia makan dan minum dulu untuk membatalkan puasanya, tapi niat asalnya untuk hubungan suami istri. Ini namanya hilah juga, tipu daya ini.
Walaupun pada asalnya hilah itu dalam jual beli yang dijelaskan oleh Syekh, ya, kadang datang dengan kalimat tahayyul, yaitu mencari-cari cara untuk menipu. Jadi nggak boleh ya kayak begini ya. Nggak boleh ini beli barang lalu cepat kita jual. Beda halnya kalau memang barang itu memang mau kita jual tapi nggak ada niat awal untuk itu, nggak ada. Memang asalnya kita mau mencicil barang, kita butuh barang itu. Tapi qadarullah tiba-tiba ada sesuatu dana yang harus mendesak harus ada, maka qadarullah harus dijual. Ah ini beda, ini nggak hilah namanya, ini halal sah. Dan menjual barang yang masih hutangan cicilan itu nggak apa-apa ya, nggak dilarang dalam syariat. Contoh saya ada cicil HP, kemudian HP ini mau saya jual, nggak apa-apa. Tapi jangan niat asalnya memang saya butuh duit, bukan butuh apa? Bukan butuh barang. Kalau dia memang butuh duit, ini namanya hilah. Ya, butuh duit supaya menghindari riba, maka dia beli barang lalu dia jual dan dapat duit. Ini namanya hilah. Ini dilarang dalam syariat. Ya, Nabi SAW melarang hal tersebut. Juga dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar di catatan kaki nomor 2. Hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil 'ainah," kalau kalian sudah melegalkan jual beli 'ainah, wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian mengambil peternakan, kalian lupa dengan agama, sibuk dengan peternakan, wa raditum biz-zar', kalian sudah sibuk dengan pertanian, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan berikan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu, Allah enggak akan cabut itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi ini jelas ya, hadis tentang larangan untuk jual beli 'ainah ini akan mendapatkan kehinaan. Pasti orang itu akan mendapatkan musibah, ya, mendapatkan musibah demi musibah. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah SWT, ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, au at-tahayyulu ala qalbid dain, atau ada orang yang dia melakukan hilah dengan cara membalik hutang. Ini juga diingatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jangan ya melakukan hilah dengan cara membalik hutang. Ya, dia ngasih utang sama orang 1 juta. Ketika sudah jatuh tempo, dia datang sama orang itu, dia bilang, "Kamu bayar sekarang atau tidak? Kalau tidak, hutangmu otomatis tambah jadi 1.200.000." Ini namanya tahayyul ala qalbid dain. Ini namanya membalik hutang. Hutang 1 juta dijadikan 1.200.000. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Untuk mendapatkan uang dengan berlipat dengan cepat, maka dia kasih orang utang. Dan dia tahu ada orang yang memang sulit untuk bayar ya. Kamu punya duit? Enggak punya duit. Dan dia tahu ya, orang ini kalau dikasih utang pasti sulit mengganti karena nggak punya pekerjaan. Saya kasih aja kamu hutang, ini utang. Tapi temponya cuma 1 pekan. Lalu diambillah uang itu. Begitu sampai jatuh tempo, datang dia bilang sama orang tadi, "Mana utangmu? Ini sudah jatuh tempo." "Saya nggak ada uang." Sebenarnya orang yang ngasih utang ini dia paham bahwasanya apa? Memang orang ini nggak punya pekerjaan. "Kamu bayar sekarang," kata dia, "kalau tidak akan bertambah 1.200.000. Maka ini adalah tahayyul ala qalbid dain. Ini tidak diperbolehkan ya. Baik. Kemudian yang ketiga, au at-tahayyu ala riba biqardin, yaitu melakukan hilah dengan riba, dengan cara meminjamkan. Dengan cara apa? Meminjam. Bagaimana contohnya? Bi ayyuqridahu wa yashtarital intifa'a bi syai'in min malihi. Ini namanya apa? Tahayyul dengan riba dengan cara meminjamkan. Dia mau melakukan hilah dengan riba, tapi dengan cara meminjamkan. Bagaimana contohnya? Bi ayyuqridahu, yaitu contohnya seperti dia pinjamkan kepada orang uang. Wa yashtarital intifa' bi syai'in min malihi, tapi dia mempersyaratkan, dia persyaratkan, dia ngasih syarat al-intifa' bi syai'in min malihi, ya, untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang dimiliki orang itu. Saya punya uang ini 100 juta, kamu mau pakai usaha modal kan? Iya, saya butuh 100 juta ini untuk modal. Baik, ini 100 juta. Tapi saya pinjam motormu 1, motormu kan 2, saya pinjam 1. Pokoknya selama hutangmu ini ada, motor ini jangan lu kamu ambil. Nah, ini dicontohkan sama ulama juga. Kemarin ada yang tanya juga terkait dengan meminjam duit tapi ada manfaat yang dikasih. Nih dicontohkan juga oleh banyak ulama
Seperti orang yang butuh duit, lalu dia kasih sebagai jaminan sawahnya. Saya butuh 100 juta. Baik, ini saya pinjamkan 100 juta. Tapi sawahmu saya pakai ya. Dia bilang ya pakai aja, karena saya nggak pakai. Kelolalah silakan, untungnya ambil. Makanya ini namanya at-tahayyul ala riba biqard. Yaitu dia melakukan hilah dengan riba dengan cara meminjamkan. Ada manfaat diambil, ini nggak boleh. Kita pinjamkan barang sama orang, ya, atau kita minjamkan uang sama orang, terus kita ambil manfaat. Ini riba jatuhnya. Ya. Au i'ta'a an dzalika 'iwadan, atau dia memberi upah atas pinjaman. Ngasih upah dari pinjaman. Ah, ini saya pinjam uangmu, nanti saya kasih imbalan ini, imbalan itu. Nah, ini jatuhnya riba. Beda hal kalau misalnya nggak ada akad di awal. Nggak ada akad, pinjam uang 10 juta, iya, nanti kamu ganti juga 10 juta. Oke, sama, deal. Ambil uang 10 juta, jatuh tempo bayar 10 juta. Tiba-tiba kontrol Allah. Orang yang tadi meminjam ini dia bilang, Masya Allah ya, baik sekali orang itu. Gara-gara 10 juta ini, saya jadikan modal dan ini berkembang jadi 100 juta dengan cepat. Saya sudah bayar hutangku, selesai. Maka saya ingin memberikan hadiah atas kebaikan orang tersebut. Maka tidak ada akad di awal, maka dia kasihlah sedekah. Misalnya dia keluarkan hadiah berupa makanan, dia belikan, nah ini dia kasih makanan kepada orang tersebut, maka ini bukan riba. Kenapa? Tidak ada syarat di awal. Jadi kalau disyaratkan di awal, ini riba. I'ta'a an dzalika 'iwada, yaitu dia ngasih pinjam orang, tapi apa? Harus ada jaminan untuk diganti sebagai apa? Sebagai sesuatu yang dilebihkan. Fa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Kaidahnya apa? Kata beliau, setiap pinjaman jarra naf'an yang mendapatkan manfaat fa huwa riba, maka manfaat itu riba. Pinjam 1 juta, kembali 1.200.000, berarti untungnya 200. Sejutanya utang, 200-nya itu yang riba. 200-nya itu yang riba. Dan riba itu enggak mengenal harga, kecil besar. Kalau ada sesuatu yang lebih, maka itu namanya riba. Ini kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ini asalnya hadis ya. Asalnya hadis. Sekian dijelaskan di dalam catatan kaki nomor 3, itu ada penjelasan panjang dari Syekh. Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di belakang pinjaman itu mengalir atau berjalan di atasnya manfaat, fa huwa riba, maka itu riba. Tapi ini hadis lemah dari segi sanadnya, sehingga hadis ini hadis yang dhaif, tapi maknanya benar. Memang benar ya, dari nas-nas syariat yang lain menunjukkan bahwa setiap pinjaman yang ada keuntungan manfaat di belakangnya, maka itu riba. Terus apa untungnya orang minjamin orang lain? Yang ada untungnya memang. Ya kalau gitu rugilah kita, pinjamkan uang tapi uang itu tetap seperti itu. Nah, kita katakan tidak rugi kalau kita memandang syariat. Karena syariat akan mengganti kebaikan yang pernah kita lakukan ya dengan sesuatu yang tentu berlipat ganda. Baik, ini jamaah dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi masalah dunia memang ngutangin orang itu nggak ada untungnya, justru rugi kita. Karena banyak orang diutangin, maka dia tidak mengerti cara membayar hutang. Bahkan dia jadikan orang yang memberi hutang itu seperti orang yang berhutang sama dia, sampai nagih-nagih terus gitu kan. Nggak pernah ada kejelasan. Setiap jatuh tempo nggak pernah untuk menghubungi. Kalau memang ada alasan harusnya dihubungi ya. Qadarullah ini saya punya alasan, ada kepentingan mendesak sehingga tidak bisa mengganti. Baik, ini jemaah dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan mengharapkan balasan dari dunia ya, karena meminjamkan orang itu ada keutamaan besar. Nabi SAW mengatakan, man yassara ala mu'sir, barang siapa yang memberikan kemudahan untuk orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya nanti di hari kiamat. Jadi ini kita pegang teguh di hati kita. Bukan berarti nggak boleh menghutangi orang ya. Saya juga pernah dengar ungkapan dari sebagian orang bahwa kalau ada yang meminta hutang sama Anda walaupun Anda mampu untuk membantunya, jangan bantu. Karena itu adalah pertemanan terakhir antara Anda dengan dia. Nah, ini ucapan kejahilan ini. Harusnya apa? Ada yang sulit kita bantu. Tidak masalah membantu orang. Tapi kita lihat juga yang dipinjami siapa ya. Kalau orangnya sudah dikenal, orang ini orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya harapan untuk membayar, maka kita nggak boleh menghutangi dia. Tapi kalau dia orang yang kita kenal dia, kenal dekat, kemudian kita paham bahwa pasti dia akan mengganti, kemudian orang ini bertanggung jawab, orangnya amanah, orangnya tidak mengkhianati amanah yang diberikan, maka membantu orang itu luar biasa pahalanya. Coba sekarang saya tanya, dari mana kaidah itu dibangun? Kalau meminjamkan uang sama orang, itu adalah hubungan antum terakhir dengan dia. Gimana caranya ini? Ya, tentu ini kaidah batil, dibangun di atas hawa nafsu tanpa dalil.
orang sulit kita bantu ya. Ada saatnya kita juga sulit. Nah, ini masalahnya ini. Hidup ini seperti roda ya. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Nah, ada orang selalu di atas sampai mati. Nah, ada orang selalu di bawah sampai mati. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang dipersilih gantikan oleh Allah. Kadang sulit, kadang susah. Hari ini susah, hari ini susah, besok susah. Mungkin pekan depan kita dapat kemudahan. Orang yang hari ini mendapatkan kemudahan, mungkin ke depan dia akan kesusahan. Maka jangan sampai karena kita terlalu bakhil, kikir untuk membantu orang, akhirnya orang juga ya tidak akan mau untuk membantu kita. Baik, ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hutang piutang itu hukumnya boleh, mubah, bukan haram. Yang sampai dianggap haram sehingga setiap ada yang hutang selalu kita katakan saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Maka tidak apa-apa, bantu orang kalau memang kita punya keringanan. Baik. Tapi kalau misalnya kita tahu orang itu memang sulit untuk bayar hutang dan sangat susah. Kadang hutangnya jadi penyakit masalahnya. Jadi penyakit. Ya sedikit hutang. Ada orang yang kebiasaan hutang, nggak punya cara untuk membayar. Maka kalau hutang piutang itu kita harus catat. Ya. Makanya Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Orang beriman, kalau kalian ya terjadi akad utang piutang, catat. Catat hitam di atas putih, catat juga tempo pembayaran kapan, catat kesepakatan seperti apa, sehingga apa? Kita membantu orang dan kita tidak dirugikan dengan itu. Kita beralih ke halaman berikutnya, yaitu halaman 190. Kata beliau, wa minat tahayyul, di antara hal yang juga termasuk dari hilah, cara tipu menipu ini, bai'u huliyyi fiddatin ma'ahu ghairahu bi fiddatin. Kata beliau termasuk dari hilah, yaitu bai'u huliyyi fiddah. Seorang menjual perhiasan perak, ma'ahu ghairahu bi fiddah, yang bercampur padanya sesuatu yang lain. Menjual perhiasan perak yang bercampur padanya sesuatu yang lain. Ya, jadi bukan hanya sekedar perak murni, perhiasan perak, tapi bercampur dengan berlian misalnya. Makanya ini ada perkara yang mesti kita perhatikan. Ya, ada perkara yang mesti kita perhatikan. Dicontohkan oleh sebagian ulama, ya. Contohnya begini, dia menjual perak. Kemudian di dalam perak ini ada sesuatu yang lain bersamanya. Apakah berlian dan yang selainnya. Maka setelah itu dia hitung secara bersama. Lalu dikatakan sudah, semua ini dihargai dengan harga perak saja sama. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah bentuk hilah dari riba. Bentuk hilah dari riba. Baik. Ini jemaah dimuliakan Allah SWT. Orang ya kalau mau jual perak, perak ini barang ribawi ya. Sama dengan emas, emas dan perak barang ribawi. Maka kalau dia mau menukar, maka dilepas dulu ya yang terikut dengan dia tapi selain perak seperti berlian, permata dan seterusnya. Ini dilepas dulu, ditimbang perak murninya. Sama baru diselesaikan. Tidak boleh dianggap sama, oh ditimbang aja semuanya sama. Nah ini jatuhnya nanti dia riba. Baik, ini yang pertama. Au muddi ajwah. Ini istilah syariat ya. Nabi mengistilahkan dengan mud ajwah. Mud ajwah wa dirhamin bidirham. Yaitu ada orang yang apa namanya? Disebut dengan istilah apa namanya? Tukar menukar mud ajwah. Yaitu satu mud ajwa disertai dengan 1 dirham lalu ditukar dengan 1 dirham. Ini bahasa Syekh dirhamin bidirhamin. Ya, yang dimaksudkan oleh Syekh itu ada orang punya 1 dirham, dia punya juga 1 mud ajwa, ya. Tapi dia mau tukar dengan 1 dirham. Tentu ini kayaknya ada kesalahan, apakah salah cetak atau salah tulis. Mungkin yang dimaksudkan seperti apa yang dijelaskan dalam buku-buku fikih lain ya. Bahwasanya ada orang yang mau menukar 1 dirham emas, 1 dirham emas, dirham ini mata uang emas ya, mata uang emas, alat tukar di zaman dahulu. Ada orang yang mau menukar 1 dirham plus dia punya juga kurma ajwa, 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan orang dewasa. 2 telapak tangan orang dewasa. Mau ditukar dengan 2 dirham. Jadi begini kasusnya. Ini 2 dirham, mata uang emas ini dirham. 2 dirham mau ditukar dengan 1 dirham tapi tambah barang lain, yaitu kurma. Ya, tambah ajwa misalnya. Nah, ini yang disebut dengan riba. Ini yang mau dijelaskan oleh Syekh ya. Dan ini bentuk hilah juga dari riba. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang tidak sejenis.
Kan tentu katakan tidak sejenis antara barang yang bercampur dengan barang yang lain. Maka ini ya penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini sebenarnya mengisyaratkan akan satu hadis yang dijelaskan oleh Syekh di sini di catatan kaki nomor 1 halaman 190 berdasarkan hadis Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qal. Lihat ya, halaman 90 catatan kaki nomor 1 di bagian bawah. Kata Fudalah, "Ishtaraitu yawma Khaybar qiladatan bi 12 dinara. Fiha dhahabun wa khirzun. Wa fasaltuha fawajadtu fiha akthar min 12 dinaran. Fadzakartu dzalika lin-nabi faqala la tuba'u hatta tufassal." Akhrajahu Muslim. Dalam Sahih Muslim ini. Kata Fudalah bin Ubaid, aku pernah membeli yauma Khaybar, di perang Khaybar, di hari perang Khaybar. Ini perang Khaybar salah satu perang besar di dalam Islam. Ishtaraitu yauma Khaybar, aku pernah membeli pada hari Khaybar qiladah, sebuah kalung. Bithnai asyara dinara. Harga kalung itu 12 dinar. 12 dinar harganya. Fiha dhahab, kalung itu terbuat dari emas, wa khirzun, dan sebagian yang ada di kalung itu adalah khirzun, perhiasan lain. Jadi bukan emas murni, campur tuh, ada emas dan ada selain emas. Ya biasanya kan orang kalung itu emas, nanti bagian tengahnya kan biasanya selain emas. Atau biasa cincin melingkar, nanti di bagian tengahnya ada seperti permata-permata, mungkin berlian dan seterusnya. Dia bukan emas. Baik. Jadi Fudalah ini mengatakan aku beli kalung 12 dinar. Kalung itu ada emasnya, ada juga selain emas. Ada benda-benda lain, khirzun. Disebutkan khirz itu artinya perhiasan lain. Maka kata beliau, fafassaltuha, maka aku pun memisahkan antara khirz dengan dhahab, antara emas murninya dengan selain emas itu dipisahkan. Fawajadtu fiha aktsar min 12 dinar. Ternyata harganya lebih dari 12 dinar. Lebih ternyata. Waktu dia lepaskan, ternyata harganya lebih dari 12 dinar. Mahal ternyata ya. Nah inilah tadi gara-gara apa? Dicampur. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang berbeda. Wa dzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menceritakan itu dengan Nabi. Kata Nabi apa? La tuba'u hatta tufassal. Ya, jangan dijual sampai dirinci. Maksudnya dipisahkan. Nah, ini cara menjualnya. Cara apa? Menjualnya. Bisa jadi harga emasnya seperti ini, harga perhiasannya juga mahal sehingga tidak digabung semua, ditimbang. Nah, ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh di catatan kaki nomor 1. Kemudian kita beralih di poin berikutnya, poin 327. Poin 327. Kata beliau, wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'it tamri birrutab. Nabi pernah ditanya tentang jual beli tamar, kurma kering birrutab, yang dibayar, ditukar dengan kurma rutab, kurma basah. Rutab ini kurma yang muda, kurma muda ya. Dia kalau digigit lebih banyak air, rasa airnya. Seperti sebagaimana kalau kita memakan jambu air, itu banyak airnya. Maka rutab ini juga sama. Kurma itu asalnya rutab. Yang kita makan buka puasa di Indonesia itu namanya tamar, kurma kering. Kurma apa? Kurma kering. Nabi pernah ditanya tentang orang yang menukar, melakukan transaksi jual beli, dia punya tamar, kurma kering, mau ditukar dengan kurma basah. Faqal, maka Nabi mengatakan, ayangkusu idza jaffa. Nanya Nabi sama sahabat. Kata Nabi, apakah rutab itu menjadi berkurang ketika dia kering? Berarti kan nggak sama kalau begini. Ya, tentu tidak sama. Tamar, misalnya 1 kilo, kurma kering 1 kilo. Kalau kurma basah di atas pohon misalnya, kurma basah, rutab. Kalau dihitung juga 1 kilo, nanti kalau dia diproses jadi tamar, dia akan jadi lebih sedikit. Mengkerucut. Sehingga jadi tamar. Makanya kurma yang kita makan itu kan bentuknya seperti sesuatu yang keriput. Apalagi kurma ajwa. Kurma ajwa itu mengkeriput sampai keriting dia kelihatannya. Nah itu kalau dia jenis rutabnya masih basah, masih di pohon, belum kering, itu tentu berat dia karena basah ya. Maka Nabi tanya, ayangkusu idza jaffa, apakah rutab itu menjadi berkurang kalau dia kering? Qalu na'am, kata sahabat iya. Panaha an dzalik, maka Nabi larang. Enggak boleh ini. Maka enggak boleh kita menukar. Jadi bagaimana solusinya? Saya punya tamar, saya mau rutab. Jual dulu tamarnya. Jual dulu kurma kita, baru beli rutab. Jangan langsung menukar. Kenapa? Karena ini ya dilarang di dalam syariat. Rawahu al-khamsah, ini hadis diriwayatkan oleh imam yang 5. Kemudian yang terakhir kata beliau di halaman 191.
Halaman 191.328. Kata beliau, "Wa naha an bai'i subrah min at-tamri la ya'lamu makilaha bil kailil musamma bitamr." Rawahu Muslim. Dan Rasulullah SAW juga melarang dari melakukan jual beli subrah. Bai' subrah. Yaitu apa? Bai' subrah, melakukan transaksi subrah. Subrah itu artinya ya satu tumpuk kurma, satu tangkai atau satu rangkai kurma. Kurma itu kan buahnya dia berada di rantingnya, di ranting-rantingnya itu yang ditumbuhkan. Satu tangkai, satu apa namanya, satu rangkai kurma. Itu rangkainya kalau diambil banyak kurma dalam. Kadang bisa 1 kilo, satu rangkai 1 kilo, kadang 2 kilo, kadang 3 kilo. Nah, Nabi melarang kita untuk apa namanya, menjual satu tangkai atau satu rangkai dari kurma ini, subrah minat tamr la ya'lamu makilaha, yang belum diketahui beratnya berapa. Ya, dia masih di dalam tangkainya, masih dalam rangkainya. Ini kita nggak tahu beratnya berapa. Bil kailil musamma bitamr, lalu mau ditukar dengan kurma yang sudah diketahui timbangannya. Nah, ini nggak boleh ini. Ya, kurmanya belum diketahui, hanya ditebak-tebak, kayaknya ini begini. Lalu kita mau menukar dengan kurma yang lain. Ya, misalnya kurma ajwa mau ditukar dengan kurma ini. Saya punya satu tangkai, satu rangkai kurma ajwa misalnya. Atau jangan ajwa ya, saya punya kurma jenis sukari, kurma biasa. Lalu kurma ini saya mau tukar dengan ajwa. Ya. Ini saya punya satu rangkai, nggak tahu berapa, entah 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, kita nggak tahu. Ajwanya cuma dikasih 1 kilo misalnya. Ya, maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Tidak ada kejelasan di dalamnya. Ya, maka yang seperti ini dia harus apa namanya, melakukan cara-cara yang halal. Ya, dia jual dulu, dia timbang, dia jual, lalu dia menukarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini riwayat Imam Muslim. Insyaallah nanti kita masih melanjutkan terkait dengan masalah beberapa perkara yang sangat jelas sebagai riba. Masih ada pembahasan yang lain sebelum nanti kita masuk pembahasan terkait dengan jual beli yang lain yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Baik, masih ada waktu berapa menit ini? Bagi jemaah yang bertanya, tafadhol, silakan. Silakan. Jual beli uang robek. Gimana jual beli uang robek maksudnya? Ditukar uang robek dengan uang yang sehat, uang yang tidak robek ya. Ada yang mau ini? Uang 100.000 tukarnya 100.000. Setengah mungkin, setengahnya. 100.000 robek tukar dengan 50.000 bagus, karena uang robek ini nggak laku. Saya tidak tahu ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Iya. Ini dilarang ya, tidak boleh. Ini melakukan apa namanya, banyak akad dalam satu akad. Jadi kita tidak boleh melakukan akad lain ya, selain akad yang tadi sudah disepakati di awal. Kalau dia pinjam meminjam, maka akadnya pinjam meminjam. Kalau dia akadnya syarikah, investasi ya, maka ini bagi hasil sistemnya juga berbeda ketentuannya. Nanti ada babnya pembahasan terkait dengan bagi hasil ini, juga masih dalam kitabul buyu ya, kitab terkait dengan jual beli. Tapi kalau kita minjam meminjam, nggak ada syarat apa-apa, nggak ada. Ya, syaratnya ya jatuh tempo bayar, itu saja. Nggak boleh ada syarat-syarat lain. Pokoknya kalau misalnya begini, maka harus begini, ngambil manfaat namanya ini. Ini jatuhnya ngambil manfaat. Saya pinjam uang sama Anda 10 juta untuk modal usaha. Target saya 10 bulan. Selama 10 bulan nggak lunas, pokoknya nanti jatuhnya setiap saya dapat untung, kamu dapat hasil. Berarti ngambil manfaat dia dari pinjaman. Nah, ini nggak boleh ini. Yang kayak begini, ini jatuhnya dia riba karena mengambil manfaat. Tadi kan akadnya minjam. Minjam nggak boleh ngambil untung. 1.000 pun nggak boleh. Apalagi 100.000. Apalagi 1 juta. Nah, makin besar jatuhnya nanti. 100 perak pun yang nggak laku ya. Uang 100 perak itu
juga dihitung riba. Jadi riba itu nggak kenal berapa jumlahnya. Semakin besar ya semakin besar dosanya. Tapi walaupun kecil maka itu jatuh dalam masalah riba. Jadi riba itu nggak kenal berapa jumlahnya. Jadi kalau kita pinjam meminjam, akadnya pinjam meminjam. Kalau mau investasi beda lagi. Akadnya jangan pinjam meminjam. Ya, akadnya investasi. Investasi itu ya, saya punya duit 10 juta, kamu kelola. Dikelola sama orang ini, nanti bagi hasil. Oke. Harus siap kita, hilang uang itu hilang. Dibelikan barang, tiba-tiba barangnya rusak atau barangnya dicuri orang. Ya selesai perkara. Jangan nuntut sama dia, karena kita bukan pinjam meminjam. Bukan saya pinjamkan uang sama Anda harus ganti kalau itu. Kalau ini kan akadnya investasi, mempercayakan uang sama orang, ya untung sama untung, rugi sama rugi. Untung bagi hasil, kalau rugi ya rugi. Kalau nggak mau rugi, jangan percayakan uang sama orang. Kelola saja sendiri, urus sendiri, untung sendiri, kalau rugi sendiri. Ini lebih aman. Kalau mempercayakan sama orang ya tanggung resiko, memang kita sudah siap ya. Kenapa kita suruh orang kelola? Artinya kan kita percaya. Jangan saat kita lihat orang itu hebat mengelola uang kita kasih, lalu kebetulan saat uang kita masuk kemudian rugi, kita nuntut rugi. Gimana caranya? Ini nggak paham tentang investasi berarti. Maka jangan masuk dalam suatu muamalah sebelum kita belajar terkait dengan itu. Ya, kalau mau dituntut dalam kasus kepolisian mungkin bisa kena orang itu ya. Cuma dalam agama ya tidak dibenarkan seperti itu. Kenapa? Karena memang akad investasi itu seperti itu. Dia bukan hutang piutang, tapi memang investasi, percayakan. Kalau hutang harus dibayar memang. Tapi kalau investasi percayakan ya punya akad sistem bagi hasil. Ya kalau kayak begitu maka seorang itu harus siap dengan risiko apapun itu. Ya, harus siap dengan risiko apapun. Jadi tidak dibenarkan ya pinjam meminjam. Kemudian setelah itu jika jatuh tempo kemudian tidak sanggup untuk melunasi, maka dia akan memberikan beberapa persen terkait dengan beberapa hal yang dia miliki. Maka ini riba jatuhnya masuk dalam kaidah tadi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang diambil keuntungan di belakangnya, maka itu adalah riba. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Saya belum paham ini kasusnya. Ya? Nah, ini juga harus disepakati. Kita sistem bagi hasil, kamu dapat untung selama berapa lama? Apakah sampai kiamat? Terus bagi hasil atau sampai berapa lama? Ini ada kesepakatan kan? Hmm. Iya. Hmm. Iya. Berarti jatuhnya hadiah saja. Tidak masalah kalau cuma hadiah tanpa dipersyaratkan di awal. Ini bukan riba. Sama dengan kaidah tadi kita jelaskan. Kalau ada orang meminjam, ya, tapi tidak mempersyaratkan. Tapi kalau dia i'ta'ahu an dzalika iwada, dia meminjamkan orang lain untuk mendapatkan kelebihan dari apa yang dipinjamkan, ini jelas riba. Wallahu a'lam. Jadi tidak masalah ya kalau memang itu hanya hadiah saja. Tapi memang kayak begitu, harus dibedakan itu. Mana bagi hasil, mana pinjam meminjam. Kalau bagi hasil ya berarti siap. Untung rugi itu resiko ditanggung semuanya. Sudah siap kita emang. Tapi kalau pinjam meminjam ya itu hak kita. Uang kita harus kembali. Apapun yang terjadi. Mau uang itu dia pakai untuk investasi atau dia pakai untuk bisnis. Yang penting akad sama kita pinjam meminjam. Apa yang terjadi sama dia akadnya silahkan. Itu urusan dia. Selama kita tahu untuk hal yang halal. Tapi kalau kita tahu ada orang yang pinjam duit untuk hal yang haram, maka ini haram. Membantu orang untuk melakukan sesuatu yang haram. Saya pinjam 10 juta. Untuk apa? Untuk judol.
Judi online. Nah, kita tahu ini untuk itu memang haram hukumnya, nggak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong-menolong di atas permusuhan dan dosa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Hmm? Kayak mana itu? Itu istilah, coba dijelaskan dulu. Apa itu? Baik, menjualkan barang orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Yang pertama, itu barang kita atau bukan? Barang orang lain. Berarti dia menjual barang yang tidak dia miliki. Dia menjual barang yang tidak dia miliki. Syarat jual beli harus dia miliki. Baru dia jual. Iya, si penjual dia jual saja. Berapapun harganya. Kalau ada izin tidak masalah. Kalau tidak ada izin tidak boleh. Tidak ada izin. Kita tahu ada tetangga kita mau jual motor. Ya. Tapi nggak kita bilang-bilang sama dia. Saya mau jual ini motor 10 juta saja. Siapa yang cepat beli, saya akan jual langsung karena butuh dana. Kita dengar, nggak bilang apa-apa sama dia. Oh, langsung tiba-tiba kita sebarkan sama orang. Siapa mau beli motor 12 juta? Tanpa ada pengetahuan dari orang ini. Oh, lompat orang semua. Saya beli. Oh iya, ayo saya bawakan sama penjualnya. Atau langsung dia bilang, sini uang tak. Nanti saya antar motornya di rumah. Diambil uang 12 juta, dia cash sama orang 10 juta, dia ambil motornya, kasih. Untung 2 juta. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena memang itu bukan barang milik dia. Kemudian, tanpa izin. Tapi kalau diamanahkan ini namanya wakalah. Orang mengamanahkan untuk menjual, maka tidak masalah. Atau dia jual seperti, kamu jual saja. Nanti, kamu akan saya berikan untung. Jual saja tetap. Ini motor jual 10 juta. Nanti kamu jual saja seperti itu, 10 juta. Nanti saya kasih kamu 1 juta sebagai uang capek karena kamu telah menjualkan. Maka ini lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Wallahu a'lam. Silakan. Punya hutang? Wah, dia banyak hutang gara-gara judi. Yang pertama pastikan dulu kita mau nolong dia dari hutangnya itu, pastikan dulu dia sudah tobat atau tidak. Dia sudah tobat judi tapi hutang masih banyak. Nolong nggak apa-apa, nggak ada hubungannya. Karena ini nolong orang keluar dari maksiat itu nggak apa-apa. Nolong orang keluar dari maksiat, ya ini tidak masalah. Kenapa? Karena orang ini sudah murni bertobat dan kita tahu itu zahirnya. Walaupun di hatinya nggak tahu kita apa sebenarnya ini. Tapi kalau dia sudah menampakkan zahirnya tobat, maka bantu dia. Man yassara 'ala mu'sir. Siapa yang mempermudah urusan orang yang sedang kesulitan, Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat. Tapi kalau kita tahu dia ini memang orang belum tobat. Kalau tanda tobat itu sholat dia 5 waktu. Judi biasa pejudi nggak sholat itu. Nggak ada pejudi sholat. Orang kalau sholat nggak berjudi dia. Kalau ada pejudi sholat, oh hebat ini. Berarti sholatnya nggak berefek. Sholat itu jamaah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji mungkar. Kalau ada orang sholat tapi keji mungkar semua dilakukan, nggak ada rasa takut, nggak nganggap itu dosa. Nah, ini namanya sholat nggak berefek sama dia. Ada yang salah itu. Wudunya mungkin salah, tata cara sholatnya salah, kaifiat sholatnya salah, bacaan sholatnya salah, sehingga sholat itu nggak diterima dan tidak berefek untuk jiwanya. Ya, dia harus perbaiki itu. Perbaiki niatnya. Selama ini mungkin sholat karena riak dan sum'ah, ingin dilihat orang, maka dia rubah niatnya sehingga niatnya tulus untuk Allah. Kalau kita menolong orang yang betul-betul sudah bertaubat, punya hutang banyak dari perjudian, lalu kita keluarkan dia dari itu, maka tidak masalah. Ada orang terlilit hutang riba, ya, terlilit hutang riba, sudah hampir semua asetnya dia jual, semuanya, bahkan tempat tinggal pun dia tidak punya, dia terlilit riba. Kita punya tetangga demikian keadaannya, kita punya kemampuan menolong dia, pastikan taubat. Sampaikan sama dia, kalau dia belum bertobat, bagaimana kalau kamu bertobat, kamu berubah, tinggalkan ini, ada akad perjanjian, saya akan bantu Anda. Saya akan bantu Anda, bukan saya bayarkan. Anda hutang sama saya, tapi bayarnya kapan saja Anda punya biaya, maka bayar. Cicil pelan-pelan. Ini akan lebih tenang, karena tidak dipaksa. Kalau riba kan, paksa. Bulan ini nggak bayar, nambah. Nggak bayar lagi, nambah, berlipat. Sehingga apa? Kita tolong orang, tidak masalah. Tapi kalau kita membantu untuk melunasinya, menghilangkan bebannya 100%, kita bayarkan, wah ini lebih luar biasa lagi. Tentu kemudahan dan kebaikan akan dijaminkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang membantu orang lain dalam masalah hutang. Masalah hutang ini luar biasa ini jemaah. Ya, menolong orang yang terlilit hutang ini luar biasa pahalanya.
Ini bisa dikaji dalam beberapa kajian-kajian, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang menolong orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang. Wallahu a'lam bishawab. Saya lagi? Siapa duluan ini? Iya, Bapak. Tapi sebentar, Pak. Iya. Beli rumah, bank bank apapun ya, bank syariah mau konvensional mau syariah, kalau pinjaman itu adalah riba, maka riba. Ya, meminjam seperti ini, bayarnya seperti ini. Riba itu tiga, Pak. Ada penambahan di awal, bunga di awal, ada bunga di tengah. Bunga di tengah ini kalau ndak bayar, telat bayar, ada tambahan harga. Ini namanya bunga di tengah. Ada bunga di akhir lagi. Kalau udah nggak mampu lagi bayar, disikat barangnya, disita. Nah, ini jelas ini riba. Kalau yang kayak begini namanya riba. Ya, tinggal masalahnya kita bertransaksi itu fahami dulu ini riba atau tidak. Bagaimana ancaman syariat tentang riba. Kalau kita sudah paham, maka tinggalkan. Bagaimana kalau sudah terlanjur masuk? Sekarang sudah taubat. Ya jual itu. Jual rumah itu lunasi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa menjual barang yang belum lunas itu nggak apa-apa karena sudah milik kita walaupun masih utang. Saya punya rumah sudah terlanjur riba, ya. Saya mau tobat dari riba karena saya rasa musibah demi musibah datang gara-gara masalah riba ini. Jual rumah itu lunasi sama bank. Ya, lunasi sama bank. Oh, Ustaz, ternyata kalau waktu saya jual malah rugi saya. Ya itu salah kita. Kenapa kita masuk dalam suatu masalah yang diharamkan? Dan memang sesuatu yang haram itu mendatangkan kesulitan pasti. Ya, semoga Allah melindungi kita dari masalah riba ini. Ya, dan tentu saja itu solusinya. Kalau kita sudah taubat tapi tetap melanjutkan itu, maka ini namanya bukan taubat. Sama kayak orang taubat dari minum balok tapi masih minum balok. Ya sama. Kalau memang taubat dari riba, jual itu. Tidak ada pilihan lain, jual. Kita tidak diwajibkan hidup itu punya rumah, itu nggak wajib. Kita bisa ngontrak. Yang penting ada sandang pangan papan, cukup untuk nafkah, cukup. Walaupun bukan milik, daripada milik tapi tidak berkah, percuma rumah kita besar mewah tapi dihantui dengan ketakutan, dihantui dengan riba. Orang itu kalau riba itu, wah, Masya Allah ini. Ketakutan hidupnya, sempit rasanya. Rumah cantik, mewah, megah itu sempit rasanya. Kayak rumah berhantu, masuk takut. Sendiri takut. Kenapa? Dosa. Dosa itu kaidahnya kata Nabi, ketika ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apa itu dosa? Kata Nabi, al-ismu, dosa itu adalah mahaka fi sadrik. Jiwa kita itu gelisah. Gelisah, nggak pernah tenang. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Yang kedua, kita takut orang lain tahu. Nggak boleh sampai orang lain tahu. Ah, ini dosa ini pasti. Kemudian jiwa kita gelisah, nggak pernah nyaman, nggak pernah tenang, gelisah terus. Nah, ini adalah balasan yang Allah beri kepada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan di dunia. Jiwanya gelisah, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kehidupannya sempit, sengsara. Itu di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Mereka tanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basirah, dulu kami melihat. Allah katakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah, dulu telah datang peringatan-peringatan kami, tapi kalian berpaling. Hari ini kami melupakan kalian. Kami meninggalkan kalian. Maka mereka buta di hari kiamat, tidak melihat sama sekali. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Menggadai. Iya. Dia memegang tanah orang, gadai. Dia gadaikan tanah, dikasih pinjaman berapa? 50 juta. Dia gadaikan tanah. Iya. Tanah nggak boleh dimanfaatkan. Nanti ada babnya pembahasan terkait dengan ar-rahinah. Bab gadai menggadai. Iya. Ini sama dengan i'ta'u an dzalika iwada. Itu apa? Dia meminjamkan sesuatu tapi apa? Mengambil manfaat di balik pinjaman itu. Gadai. Gadai itu kan dia pinjamkan duit tapi ada barang yang digadaikan sebagai jaminan. Nah, ini barang tidak boleh dimanfaatkan. Apalagi mencari untung dari itu. Sawah digadaikan. Saya butuh duit 10 juta. Saya nggak butuh sawah. Yang penting sini 10 juta, anak saya masuk sekolah, saya bayar. Sawah silahkan lah. Selama saya bayar, belum lunasi ini, pakailah ini. Untungnya ambil silahkan. Saya nggak urus itu sawah. Yang penting saya dapat duit. Tapi sawah itu masih milik saya. Bukan untuk Anda gitu. Disuruh jual nggak mau dia.
Nah ini yang salah juga. Kalau kita bilang, oh hidup saya sulit, susah, ada yang bisa jual-jual. Orang itu nggak menghalalkan, itu darurat, kalau nggak dilakukan mati orang. Itu baru darurat. Paham nih Pak? Jadi jangan bilang sedikit darurat, oh darurat ini saya kelaparan, saya harus pinjam, saya harus cicil rumah KPR, riba misalnya. Darurat dari mana darurat? Anda bisa ngontrak kan? Kenapa cicil rumah riba 2 juta 1 bulan bisa, ngontrak 500 ribu nggak bisa? Ya, ini namanya ambisi dunia besar. Ya, jujur saja itu ambisi dunia besar namanya. Sebenarnya kita itu bukan nggak mampu, bukan kita ini dalam keadaan darurat, tapi memang ambisi dunia besar. Lebih menjual akhirat untuk mendapatkan dunia yang sementara. Jadi hati-hati kita Pak, kalau kita dalam masalah riba ini hati-hati kita. Menggadaikan barang, kalau digadaikan sama kita orang kasih aja, barang jaminan kita nggak boleh manfaatkan. Dikecualikan tadi kata ulama, kalau dia gadaikan barang yang memang butuh pengeluaran. Seperti misalnya dia gadaikan mobil Alphardnya, kan butuh perawatan ini. Ini barang kalau nggak dinyala-nyalakan mati, rusak nanti mesinnya. Maka dia nyalakan, dia bawa keliling sedikit, tapi dia belikan bensin. Maka dia gunakan ini semuanya, ya, adalah perkara-perkara yang tidak mengambil manfaat. Ya, dia pakai, mau katanya nggak boleh dimanfaatkan. Dia pakai, tapi memang untuk perawatan mobil ini sendiri. Karena kalau nggak dijalan-jalankan mungkin mesinnya tidak akan baik. Ya, ini jamaah dimuliakan Allah SWT. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.